Langkah pertama, saya akan aktifkan dulu biangnya. Saya pakai 1 sendok teh ragi instan. Saya pakai merek Permivan. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan 30 ml air hangat. Dan selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar. Lalu ini akan saya diamkan, saya tutup kurang lebih 3 menit sampai raginya berbuih. Dan setelah 3 menit, ini raginya sudah mengembang dan siap untuk digunakan. Lanjut, siapkan mangkok. Masukkan 1 butir telur. Ini saya pakai telurnya suhu ruang. 3 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Dan secukupnya pasta vanila. Selanjutnya ini diaduk. Kalau gulanya sudah larut dan pucat warnanya seperti ini, masukkan ragi yang tadi sudah dilarutkan. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 20 sendok makan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigunya protein sedang. Dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini ukuran 1 sendoknya seperti ini ya teman-teman. Ini saya masukkan lagi. Dan sambil diaduk seperti ini, tambahkan 300 sampai 350 ml air. Ini airnya juga saya masukkan secara bertahap. Untuk konsentrasi akhir dari adonannya, ini disesuaikan saja nanti, karena kelembapan tepung itu biasanya berbeda-beda ya teman-teman. Ini diaduk sampai betul-betul kalis. Dan seperti ini sudah cukup. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer. Selanjutnya adonan ini akan saya istirahatkan dahulu. Saya tutup menggunakan kain bersih. Dan ini akan saya biarkan selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah kurang lebih 1 jam, ini adonannya sudah mengembang. Aduk-aduk sebentar seperti ini. Jadi ini konsentrasinya jadi agak mengental ya teman-teman. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Karena ini terlalu kental, jadi saya akan tambahkan sedikit air. Saya tambahkan sekitar 50 ml, dan kalau misalnya dirasa masih kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi airnya. Jadi total airnya saya pakai 350 ml ya teman-teman. Selanjutnya panaskan teflon atau pan. Nah, kalau teflonnya sudah panas seperti ini, masukkan 1 sendok sayur adonan. Kemudian ini diratakan. Dan selanjutnya ini dibiarkan sampai permukaannya mengering. Gunakan api kecil saja ya teman-teman. Jadi apinya itu kecil seperti ini. Kalau permukaannya sudah mengering, ini bisa diangkat. Kemudian masukkan lagi 1 sendok sayur adonan. Ini saya buat ukurannya sedang ya teman-teman. Sambil menunggu adonannya, untuk yang tadi, ini selagi masih hangat, kita rekatkan seperti ini. Harus dalam kondisi masih hangat ya teman-teman, karena kalau sudah dingin nanti akan sulit untuk merekatkannya. Nah seperti ini. Ini untuk yang selanjutnya sudah matang juga, angkat. Kemudian masukkan lagi 1 sendok sayur adonan. Diratakan seperti ini. Dan selanjutnya ini dibiarkan sampai permukaannya mengering.
Jadi sambil kita dadar adonannya, kita rekat-rekatkan untuk kuenya yang sudah jadi. Dan ini semuanya udah selesai. Hasilnya 26 pieces ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan kembali panci, masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian 3 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk. Selanjutnya ini aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan 250 ml air dan 1 saset kental manis. Kalau ada kental manis coklat, lebih bagus lagi pakai yang coklat ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sebentar hingga tercampur. Nah, ini sudah cukup. Lanjut, ini dimasak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Kalau flanya sudah panas dan hampir mendidih, masukkan 50 gram coklat dark. Kemudian aduk-aduk lagi sampai betul-betul mendidih dan flanya mengental, juga coklatnya mencair. Kalau flanya sudah matang, kelihatan meletup-meletup seperti ini, matikan api. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Lanjut aduk-aduk lagi sampai margarinnya mencair dan tercampur merata. Ini margarinnya sudah tercampur, tapi ini masih akan saya aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya flanya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Langsung aja ini flanya dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Ini masih hangat ya teman-teman, masih ada sedikit uapnya. Ini akan saya bagi menjadi 2 plastik ya, supaya nanti lebih mudah saat membuatkannya. Ini bisa diikat seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini di bagian ujungnya tinggal dipotong seperti ini. Dan kemudian teman-teman ini tinggal disemprotkan saja seperti ini. Di bagian ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah selesai semua, saya brief lah. Langsung aja. Kemudian, nah saat dipotong juga ini lembut banget. Langkah pertama, siapkan wadah agak besar, kemudian masukkan 1 butir telur, 7 sendok makan gula pasir, 1 sendoknya seperti ini saya sudah takar 7 sendok makan, dan 50 gram margarin. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Ini saya pakai 65 ml santan instan yang saya tambah air. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Kemudian tambahkan pewarna kuning secukupnya dan 1/4 sendok teh garam.
Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Untuk pewarna kuningnya ini bisa dipakai, bisa juga tidak ya. Selanjutnya tambahkan 300 gram tepung terigu. Ini karena saya takar menggunakan sendok, jadi saya pakai 30 sendok makan seperti ini. Tidak terlalu munjung tapi juga tidak terlalu peres. Ini sudah saya takar 30 sendok makan, jadi saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Saya masukkan semuanya. Lalu ini diaduk terus sampai betul-betul tercampur merata. Ini teksturnya memang seperti ini ya teman-teman, agak padat. Ini akan saya aduk-aduk terus menggunakan whisker seperti ini selama kurang lebih 5 menit sampai tekstur adonannya licin, supaya nanti hasil kuenya bisa lembut. Jadi saya skip ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang videonya. Kalau tekstur adonannya sudah betul-betul tercampur dan licin seperti ini, terakhir tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Saya pakai Vermipan. Kemudian aduk kembali hingga betul-betul tercampur merata. Untuk di bagian pinggirnya juga ini pastikan semuanya tercampur ya teman-teman. Kalau sudah betul-betul tercampur seperti ini, selanjutnya adonan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah memasukkannya ke dalam cup. Untuk cupnya saya menggunakan cup agar berukuran 50 ml seperti ini. Selanjutnya ini tinggal disemprotkan ke dalam cup. Kenapa saya menggunakan plastik segitiga terlebih dahulu? Supaya lebih mudah ya teman-teman. Ini diisikan setengahnya saja, tidak terlalu penuh, karena nanti adonannya akan mengembang. Jadi lebih mudah kalau seperti ini, lebih rapi dibandingkan menggunakan sendok. Kalau dituang langsung juga agak sulit ya teman-teman, karena ini tekstur adonannya tidak terlalu cair, agak padat gitu. Dan ini semuanya udah aku masukkan ke dalam cup, kemudian bisa dihentak-hentakan sedikit seperti ini kalau ada yang masih kurang rata. Agak digoyang-goyang gini ya teman-teman, supaya nanti lebih bagus hasilnya. Selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan lap bersih seperti ini. Ini ditutup rapat ya teman-teman. Dan ini akan saya biarkan selama kurang lebih 50 menit sampai dengan 1 jam. Dan setelah 50 menit atau 1 jam didiamkan, ini sudah mengembang. Waduh, ada yang jatuh. Selanjutnya ini akan saya beri topping terlebih dahulu. Untuk toppingnya bebas, saya pakai topping kismis seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga topping keju. Semuanya udah selesai aku beri topping. Selanjutnya ini akan saya kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang. Kemudian ini bisa diangkat. Dan ini semua udah selesai dikukus. Ini hasilnya menul-menul banget, cakep banget.
Langsung aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget teman-teman. Kemudian ini mengembang banget. Masya Allah, rasanya tuh enak banget, perpaduan antara rasa apem juga rasa bolu, tapi ini cenderung lebih ke gurih ya teman-teman. Imbang sih sebetulnya manis dengan gurihnya itu karena dari menteganya. Ini enak banget sih, recommended banget. Tapi kalau teman-teman misalnya mau makan, ini aku simpan sampai 3 hari dan masih lembut. Yang penting sebelum dimakan pas pagi tuh diangetin dulu sebentar tuh masih enak banget. Pertama siapkan talenan, kemudian siapkan juga 5 batang daun bawang pre. Ini saya pakai 5 batang karena bawang daunnya itu sudah pada layu. Jadi ini ukurannya udah kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian bawang ini saya potong tipis-tipis seperti ini. Dan selanjutnya ini akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mangkok, pecahkan 2 butir telur. Ini telurnya pakai suhu ruang ukuran sedang. Lalu telurnya dikocok lepas. Kemudian ini juga akan saya sisihkan dahulu. Lanjut siapkan mangkok agak besar. Masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian 80 gram tepung tapioka. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan 1 saset lada bubuk. Kemudian untuk bahan kering ini aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya masukkan 750 ml air. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan kemudian ini saya aduk menggunakan whisk supaya teksturnya lebih halus. Jadi ini diaduk sampai teksturnya betul-betul licin dan tidak ada adonan yang bergerindil. Ini airnya sudah saya masukkan semuanya. Dan kalau adonannya sudah licin seperti ini, masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis-tipis. Masukkan juga telur yang tadi sudah dikocok lepas. Kemudian ini diaduk-aduk kembali hingga betul-betul tercampur merata. Jadi ini diaduk sampai telurnya betul-betul larut bersama dengan tepungnya. Dan kalau sudah seperti ini, kita akan ke step berikutnya. Siapkan panci anti lengket atau pan. Kemudian ini dipanaskan, dan kalau sudah panas olesi dengan sedikit minyak. Dan ini udah betul-betul panas ya teman-teman. Ambil 1 centong adonan, kemudian masukkan dan ratakan seperti ini. Gunakan api kecil saja. Selanjutnya ini didiamkan sampai permukaannya mengering. Kalau permukaannya sudah mengering seperti ini, artinya ini sudah matang, bisa diangkat. Kemudian lanjut kita akan membuat lagi. Saya ulangi lagi caranya. Ambil 1 centong adonan, kemudian masukkan ke dalam pan atau teflon dan diratakan seperti ini. Untuk ukurannya bisa lebih kecil dari ini ya teman-teman. Selanjutnya ini dibiarkan sampai permukaannya mengering. Kalau permukaannya sudah mengering seperti ini dan bagian bawahnya tidak lengket, angkat, kemudian sisihkan. Dan ini udah semua, udah jadi. Sudah aku dadar semuanya. Selanjutnya untuk isiannya ini saya pakai sosis So Nice. Tapi ini ukurannya itu agak lebih pendek. Jadi sosisnya ini saya buka kemudian saya potong menjadi belah 4 seperti ini. Selanjutnya ini akan saya potong lagi menjadi 2 bagian. Ini karena saya cuma punya 3 buah sosis, jadi saya pakai sosisnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Idealnya ini dibagi 4 saja, tapi ini saya bagi 8.
Nah, selanjutnya untuk isian sosisnya ini tinggal ditaruh di atas dadarnya tadi, kemudian digulung seperti ini. Jadi ini biar adil ya teman-teman, sosisnya itu saya buat kecil-kecil, karena kalau saya potong menjadi 4 nanti ada yang nggak kebagian sosisnya. Nah, jadinya seperti ini, agak ditekan sedikit supaya bagian pinggirnya menempel. Ini udah ada yang jadi ya teman-teman, tadi sambil aku bikin. Lanjut, saya ulangi lagi caranya, tinggal diambil potongan sosisnya, kemudian dimasukkan seperti ini dan digulung, agak ditekan sedikit supaya menempel dan tidak terbuka. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Untuk ukurannya ini size-nya besar-besar banget ya teman-teman. Satu gulung ini sebetulnya bisa jadi 2 ya. Nah, ini jadinya itu jumbo-jumbo banget. Jadi daun bawangnya itu aku gulungnya diletakkan di bagian luar supaya bentuknya lebih cantik. Kemudian selanjutnya panaskan minyak secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita tinggal masukkan tadi cemilan yang sudah digulung dan kemudian ini digoreng. Kalau misalnya teman-teman nggak mau digoreng juga bisa ya. Ini sudah enak walaupun belum digoreng. Tapi kalau misalnya mau dengan sensasi yang bagian luarnya lebih kriuk, itu bisa digoreng seperti ini. Untuk menggorengnya, goreng sampai kekuningan dan bagian luarnya agak crispy. Bisa dibalik-balik seperti ini. Nah, kalau bagian luarnya sudah kekuningan dan crispy seperti ini kelihatan ya teman-teman. Ini bisa diangkat dan kemudian tiriskan. Selanjutnya ini akan saya taruh di atas tisu seperti ini supaya minyaknya lebih set. Dan kemudian sekarang kita akan buat saus siramannya. Saya menggunakan saus sambal secukupnya. Kemudian tambahkan juga bubuk balado secukupnya. Dan selanjutnya beri air panas ini secukupnya juga, dikira-kira aja ya teman-teman. Kemudian ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata. Nah, untuk kemasannya kalau mau dijual saya menggunakan mika seperti ini. Ini memang ukurannya jumbo banget ya teman-teman, melampaui batas. Jadi mikanya ini seharusnya pas dengan cemilannya, tapi karena ini ukurannya terlalu jumbo jadi dia kurang pas banget gitu di mikanya. Jadi satu mika ini bisa diisi 3-4. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman buat untuk jualan, ini size-nya bisa dibuat lebih kecil lagi. Tinggal disiramkan kuahnya seperti ini. Jadi ini mirip sama kuah dimsum ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, tinggal ditutup kalau untuk jualan, tapi kalau untuk dimakan sendiri bisa pakai piring aja ya teman-teman. Ini kuahnya itu enak banget. Assalamualaikum, hati disukain semua orang. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu pro sedang. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk hingga tercampur. Saya juga menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, tapi maaf ya teman-teman, tadi lupa on waktu masukin tepungnya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian lanjut tambahkan 650 ml air, dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini airnya sudah saya masukkan semuanya. Kemudian ini diaduk-aduk hingga teksturnya betul-betul halus. Kalau sudah halus seperti ini, lanjut ini akan saya saring supaya tidak ada gerindilan. Seperti ini ya teman-teman, jadi adonannya betul-betul halus. Lanjut panaskan teflon anti lengket. Kemudian kalau misalnya agak ragu ya teman-teman, ini bisa ditap-tap menggunakan minyak seperti ini, menggunakan tisu saja. Biarkan hingga panas.
Kalau teflonnya sudah betul-betul panas, masukkan 1 sendok sayur adonan, kemudian langsung diratakan seperti ini. Selanjutnya, biarkan hingga permukaannya mengering dan bagian pinggirnya ini renggang ya teman-teman. Gunakan api kecil saja. Nah, setelah bisa digeser-geser seperti ini, artinya ini sudah jadi, bisa diangkat. Jangan lupa untuk adonannya ini diaduk seperti ini teman-teman sebelum kita masukkan lagi, supaya tidak ada adonan yang mengendap di dasar wadah yang kita gunakan. Lakukan hal ini sampai semua adonan habis. Dan kulit risolnya ini hasilnya 16 buah ya teman-teman. Ini pakai teflon ukuran 22 cm. Kalau misalnya pakai yang ukuran 20 bisa dapat 24 sampai 25 pieces ya teman-teman. Ini juga teman-teman untuk kulit risolnya itu bagus ya. Nah, ini tidak mudah sobek seperti ini. Tuh. Ini sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai teflon yang ukuran 20, ini bisa dapat lebih banyak ya teman-teman. Atau sesuaikan misalnya mau pakai teflon ukuran 18 juga bisa. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan 350 gram mayonnaise. Saya pakai merek Maestro ya teman-teman. Tambahkan 2 saset kental manis. Dan sejumput garam. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Ini kalau misalnya buat yang original. Kalau misalnya teman-teman mau buat yang pedas, bisa ditambahkan saus sambal ya teman-teman. Setelah tercampur seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan 3 butir telur. Ini telurnya, 1 telur akan saya potong menjadi 6 bagian. Kemudian 4 buah sosis. Ini sosisnya 4 buah, saya bagi menjadi 4 bagian di 1 buahnya ini ya teman-teman. Kalau misalnya mau dibuat lebih kecil lagi, bisa dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian lanjut siapkan keju cheddar. Ini 100 gram, tinggal dibagi saja menjadi 16 bagian. Selanjutnya siapkan wadah. Ambil 1 kulit risol. Untuk bagian halusnya ini di atas ya teman-teman. Kemudian bagian yang berporinya di bagian bawah supaya tidak mudah sobek. Ambil 1 potong sosis, kemudian keju cheddar, dan 1 telur. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan mayonnaise. Kemudian ini dilipat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, besar sekali ukurannya. Dan ini semua udah selesai. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita buat bahan pelapisnya. Saya pakai 100 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan 250 ml air. Ini masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini diaduk-aduk sampai adonannya halus. Seperti ini sudah cukup. Konsentrasi airnya jadi seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair. Kemudian lanjut siapkan wadah. Masukkan tepung panir secukupnya. Ambil 1 buah risol, celupkan ke adonan basah.
Kemudian angkat dan masukkan ke tepung panir. Lanjut, ini dibaluri menggunakan tepung panir sambil ditap-tap seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya terbaluri dengan tepung panir, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Dan ini semuanya udah dikasih tepung panir. Selanjutnya ini akan saya masukkan dahulu ke dalam kulkas, bisa ditaruh freezer ya teman-teman, supaya nanti pada saat digoreng tepungnya ini nggak mudah rontok. Dan setelah diberi tepung panir, ini size-nya benar-benar jadi besar banget ya teman-teman. Setelah risolnya 1 jam di dalam kulkas, sekarang panaskan minyak secukupnya. Ini akan saya goreng. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan risolnya. Ini digoreng secukupnya teman-teman. Ini aku masukkan 3 terlebih dahulu, jadi nggak terlalu penuh. Gorengnya pakai api sedang, cenderung kecil aja. Ini bisa dibalik ya teman-teman, kalau bagian bawahnya udah kokoh, supaya matangnya lebih merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini bisa diangkat dan kemudian tiriskan. Insya Allah super besar banget ya teman-teman. Jadi ini saya goreng 5 ya teman-teman. Ini benar-benar size-nya itu big banget. Jadi ini kalau dimasukin ke dalam mika seperti ini tuh satu mika tuh penuh teman-teman. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya diisiin 2. Jadi benar-benar gede banget size-nya. Panjangnya ini menyesuaikan ukuran dari sosisnya. Ini 10 cm ya teman-teman. Mau dijual ini tinggal ditambahkan saus seperti ini. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Saus pecel. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita mau lihat dalamnya. Ini anak-anak udah nungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini benar-benar lumer banget. Tuh. Biasanya risolnya ini mau aku frozen. Ini bisa digoreng sewaktu-waktu ya teman-teman. Ini mau aku masukin ke dalam freezer. Sisanya masih banyak banget. Masih ada 11 buah. Nah, ini bisa digoreng sewaktu-waktu untuk stok berbuka puasa. Kalau untuk dijual juga teman-teman bisa buat stok ya. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.